wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Fatima Dina dengan NIM 2305-15-0081 dan teman saya Dewi Amalia Azara dengan NIM 2305-150080 dari Prodi Pendidikan Tata Boga ingin membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Pendidikan merupakan pilar fundamental bagi kemajuan bangsa. Di Indonesia, sistem pendidikan telah mengalami berbagai transformasi sepanjang sejarah, mengantarkan bangsa menuju gerbang kemajuan. Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, terdapat berbagai pencapaian membanggakan seperti peningkatan angka partisipasi pendidikan dan perluasan akses pendidikan ke berbagai pelosok negeri. Di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dibenahi, seperti kesenjangan mutu pendidikan, relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman, dan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Memahami sistem pendidikan Indonesia saat ini bagaikan membentangkan sebuah perjalanan yang penuh lika-liku. Kita akan menemukan titik dalam kemajuan sekaligus menemukan tanjakan terjal yang membutuhkan usaha kolektif untuk melaluinya. Pendidikan adalah hal pokok yang akan menopang kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas dan sistem pendidikan yang ada. Tanpa pendidikan, suatu negara akan jauh tertinggal dari negara lain. Kualitas pendidikan di Indonesia pada dewasa ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan diantaranya oleh data UNESCO tentang peringkat indeks pengembangan manusia Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di Indonesia menempati urutan ke-105 pada 1998 dan ke-109 pada 1999. Selain itu, bukti nyata dari kemerosotan pendidikan di Indonesia adalah terjadinya tawuran, tingkat pelajar maupun mahasiswa. Aksi tawuran yang biasanya dipicu masalah sepele, dampaknya sangatlah besar. Masyarakat di seluruh dunia akan menyaksikan lewat media cetak maupun elektronik amburadulnya pendidikan di Indonesia. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERJ), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi itu berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, hanya menduduki urutan ke-37 dan 57 negara yang disurvei di dunia. Memiliki tujuan dan fokus pendidikan yang berbeda. Namun, secara keseluruhan, sistem pendidikan Indonesia diarahkan untuk yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan. Masa depan pendidikan Indonesia untuk membangun sistem pendidikan yang satu, berkualitas, menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter mulia, dan mampu bersaing di kancah global. Dua, merata, memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tiga, inklusif, menghargai keberagaman budaya, agama, dan etis serta menciptakan ruang belajar yang aman dan nyaman bagi semua. Empat, berkelanjutan, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta terus berinovasi
solusi teknis. Solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang terkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan pada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya. Maka, dengan adanya solusi-solusi tersebut, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat bangkit dari keterpurukannya, sehingga dapat menciptakan generasi-generasi baru yang bersumber daya manusia tinggi dan kepribadian Pancasila dan bermartabat.